Ayolah hadirun rahimakumullah. Demikian mau'idul hasanah yang pertama yang telah disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Habib Syekh Umar Al-Atas. Semoga kita semua mendapatkan atau bisa mengambil hikmah daripada yang telah disampaikan dan menambah semangat kita, istiqomah kita di dalam mengamalkan aurat-aurat dari karangan beliau Sahibur Ratib. Amin Allahumma amin. Ayol hadir rahimakumullah. Mau'idul hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Habib Mahdi Al-Hiyad. Kepadanya dipersilakan. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' ashabi Rasulillah wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'il awliya'il kawn ajma'in, khususan sadatina alawiyyin, sadatina sufiyal muhaqqiqin wa masyayikhina fid din, wa nakhusu khususan qutbud da'wah wal irsyad al-imam al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa jami' masyayikh wa talamidatihi wa man fi tabaqatihi wa man ta'allaq bihi wa usulihi wa furu'ihi wa jami' walidina wa walidikum amin wa jami' walidina wa walidikum amin wa jami'i walidina wa walidikum amin wa amwatina wa amwatikum amin wa amwatil muslimin khususan fi hadhil qaryah amin sya'ulillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, habibi rabbil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dumateng sedaya para habaib, para masyayikh, para kiai, para asatidz, para sepuh lan bini sepuh. Wabil khusus al-fadil min sulalatil afadil Habib Nizar bin Ali bin Saleh al-Habsyi, ugi al-Habib Ridha al-Attas, Habib Zain bin Umar Al-Attas, dan para habaib yang hadir malam hari ini. Alhamdulillah banyak yang hadir di antara habaib, wabil khusus keluarga besar Sahibul Hajah, putra-putra dari almarhum Habib Ahmad bin Abu Bakar Al-Haddad, Al-Habib Lutfi, Al-Habib Ali, dan seluruh saudara-saudaranya yang kita sama-sama doakan mudah-mudahan sedaya para habaib diparingi sehat wal afiat, diberkahi ilmunya, diberkahi umurnya, diberkahi rizkinya, diberkahi keturunannya, diberkahi santri-santrinya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan yang sama. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para asatidz, para ulama, guru-guru kita yang kita cintai, khususipun Romo Kiai Amir Sujadi dan seluruh asatidz yang hadir di sini, ulama kita, kiai kita, ustadz kita, guru-guru kita bersama. Kita doakan juga mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat. Allah berkahi umurnya, Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi rizkinya, Allah berkahi keturunannya, Allah berkahi murid-muridnya,
dan mudah-mudahan para kiai kita dibimbing oleh Allah untuk selalu bisa istiqomah di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala sampai mereka menggapai husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Seluruh panitia penyelenggara acara Haul Al-Imam Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yang mudah-mudahan selalu diberi sehat, diberkahi, dan selalu dijaga oleh Allah untuk istiqomah di dalam thariqah para aulia Allah. Mudah-mudahan mangke tengah akhirat angsal syafaat Sohibul Hal, angsal syafaat Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Amin ya rabbal. Sing dereng nikah mudah-mudahan enggal-enggal nikah. Utara jomblo nih kata. Banyak jomblo berarti. Mudah-mudahan dapat istri yang solehah, istri yang berakhlakul karimah, istri yang bisa mendampingi untuk jalan di jalan Allah sampai menempuh surga Allah. Amin ya rabbal. Sing ayu, sugih ora apa-apa. Amin Allahumma. Sugih niku bonus. Ayu zahir batin insyaallah. Amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Habib Zain bin Umar menyampaikan satu kalimat yang ini merupakan andalan kita para pecinta aulia, terutama para pecinta rotib, para pecinta Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, para pengamal amalan-amalan yang dulu disusun oleh seorang imam besar, seorang imam yang luar biasa, seorang wali kutub yang memangku jabatan qutbiyah. Wali kutub niku rajane para wali. Qutbul Ghaus maksudnya. Niku mangku jabatan qutbiyah dalam riwayat 40 tahun. Enggak sebentar. 40 tahun itu dengan jabatan Qutbul Ghaus atau Qutbul Aktobnya itu enggak mudah. Enggak semua wali kuat berpuluh-puluh tahun memangku jabatan wali, pemimpinnya para wali di zamannya. Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, man arafana ma sayabnah wa in sayabana. Bahasa Amiyah Tarim. Siapa yang tadi yang dinukil Habib Zain, siapa yang mengenal saya, yang mengenal beliau, kan kita kenal, kita baca rotibnya, bahkan kita baca wiridul latifnya, kita bikin haul bahkan dia kita baca kitab Nasaih Diniyah kadang-kadang di majelisnya para kiai, para habaib di pondok. Kita baca kitab Risalah Muawanah, kita baca Risalah Adab Sulukul Murid, dan banyak karya-karya beliau yang diterjemahkan dengan berbagai bahasa. Saya kemarin di Malaysia ketemu orang India, itu ada kitab namanya Risalah Adab Sulukul Murid punya Sohibul Rotib yang kita haul ini, diterjemahkan bahasa Urdu, bahasa orang India. Dibawa sama dia, sudah bahasa Urdu. Anak baca pikir apa ini? Ternyata kitab karya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Bahasa Urdu, bahasa Inggris, bahasa Melayu di Indonesia. Bahkan kita lihat di Google saja langsung muncul Risalah Muawanah dengan terjemah Melayu dan Indonesia. Kitabnya dicetak banyak, diterjemahkan banyak, diamalkan orang banyak, bermanfaat untuk umat, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh mancanegara, bahkan di penjuru dunia Eropa sana sekarang sudah mulai tertarik dengan karya-karya kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di Britania, di Inggris ada satu gedung besar di pusat kota, nggak tahu persisnya di mana, jelas di Inggris. Itu gedung besar itu menjadi Islamic Center yang terbesar di Inggris. Gedung itu tulisannya, namanya gedung Dar Imamul Haddad. Di situ menjadi pusat gerakan dakwah dan pusat orang-orang mu'allaf yang mengenal Islam. Di situ dibina menjadi orang-orang yang semakin cinta kepada Islam dan berdakwah ke luar negeri. Dar Imamul Haddad. Di situ banyak orang yang hadir yang tadinya enggak kenal Islam dengan baik, semakin kenal Islam dengan baik karena yang dikaji adalah kitab-kitab karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang dibaca rotibnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kalau subuh bacanya wirdul latif Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di semua negara Asia Tenggara tidak ada yang enggak kenal rotibul Imam Al-Haddad.
Bahkan kira-kira 10 atau 9 tahun yang lalu saya dihadirkan Allah hadir ke pelosok Lirboyo, ke Lirboyo. Ada harlah pesantren Lirboyo, nganter orang alumnus Lirboyo mau hadir harlah, ikut tabarukan. Di situ saat hadir di depan ruang untuk masuk acara itu ditaruh athar bekas-bekas peninggalan para masyayikh Lirboyo. Athar-atharnya ada sendalnya, sorbannya, kopiahnya itu. Terus tulisan manuskrip. Yang saya perhatikan di antara semua ada satu yang istimewa saat itu. Ada tulisan tangan Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan, wali besar, ulama besar. Itu saat itu 9 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu saya lupa. Itu usia tulisan Mbah Khalil itu sudah 114 tahun yang lalu. Usia tulisannya Mbah Khalil sudah berapa? 114 tahun yang lalu. Kalau tambah 10 berarti 124 tahun yang lalu, kurang lebih. Nah, 23, 24 gitu. Tulisannya apa? Tulisannya adalah ijazah dari Mbah Khalil Bangkalan kepada Mbah Abdul Karim. Dijuluknya Mbah Manaf terkenalnya. Mbah Abdul Karim pendiri Lirboyo yang dirikin pondok Lirboyo. Tulisannya adalah ijazah dan perintah nasihat untuk mengamalkan Rotibul Haddad di pondoknya setiap malam. Dari Mbah Khalil. 124 tahun yang lalu niku para kiai, para masyayikh, orang-orang mulia, ulama-ulama Nusantara sudah saling mengijazahi dan memerintahkan untuk mengamalkan Rotibul Haddad. Dulu 120 sekian tahun yang lalu. Nggih, 123 kurang lebih. Saya foto, saya bawa handphone, saya foto catatan saat itu. Zaman saya lihat ada tulisannya tulisan itu usianya 114 tahun yang lalu. Sekarang sudah kurang lebih 9 atau 10 tahun. Paham ya? Artinya Rotibul Haddad itu ratusan tahun di Nusantara ini sudah jadi amalan nahdiyin, amalan orang-orang ahli sunnah wal jamaah, amalnya para aulia, ulama sekali Mbah Khalil saja mewasiatkan memberikan ijazah kepada Mbah Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Lirboyo untuk mengamalkan rotib. Jadi tidak salah kalau kita mengamalkan rotib, cinta rotib, ulama dulu, kiai khawas bahkan. Kalau kita bicara Mbah Khalil, Mbah Abdul Karim, itu kan dia khawas. Ya alim, ya soleh, ya wali, muridnya banyak. Pantesan saya lihat Lirboyo niku berkahnya luar biasa karena amalannya adalah amalan-amalan yang diamalkan para aulia di zamannya. Salah satu amalannya adalah baca Rotibul Haddad. Masya Allah. Satu berita gembira buat kita yang mengamalkan Rotibul Haddad seperti yang tadi Habib Zain sampaikan, yang mengenalku, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, man arafana, siapa yang mengenalku, mengenal melalui rotibnya, mengenal melalui biografi sejarahnya, mengenal melalui kitab karyanya, mengenal Sayyidul Rotib. Makanya haul di mana-mana. Semalam di Jatilawang, kalau nggak salah, tempatnya Ustadz Nur Huda. Nah, ada haul Habib Ridho, Habib Zain hadir. Saya dengar karena saya ada acara yang sama di waktu yang sama di Cilacap. Sebelum saya pulang kemarin malam itu di Malaysia, haul Imamul Haddad, puluhan ribu orang berjubel dihadiri Habib Umar bin Hafid, imam yang diholinya seluruh penjuru dunia. Bukan cuma di tempat itu saja yang tadi malam, ada lagi di Malaka, ada lagi di Johor. Malam itu dan hari-hari kemarin sampai malam ini ramai di seluruh pelosok dunia memberikan penghormatan dan peringatan atas wafatnya seorang imam yang besar, yaitu Habib Abdullah bin Haddad, dengan mengadakan haul. Haulnya diholi di seluruh penjuru dunia. Kadang-kadang saya bingung. Real di masyarakat, bahkan di seluruh mancanegara, di negara-negara yang maaf sampai sekarang dianggapnya negara yang Islam minoritas saja, mengenal Sohibul Rotib, cinta sama Sohibul Rotib, membaca karya-karyanya, bahkan dapat hidayah karena baca karyanya. Tapi di sebagian orang kadang-kadang ada orang ngamalkan ratib malah dicemooh, malah dikatakan macam-macam. Malah kadang-kadang ada yang sampai dengan kejamnya mengatakan mereka
para Bani Alwi termasuk Sahibul Ratib bukan keturunan Rasulullah. Na'udzubillah min. Jalan-jalannya kurang adoh. Jalan-jalannya kurang. Coba kalau pergi ke Nusantara, kita bahasanya sekarang Nusantara, ke Malaysia, ke Thailand, Brunei, Singapura. Coba, siapa yang nggak kenal Imam Habib Abdullah bin Haddad? Siapa yang masjidnya dari kalangan kita ahli sunnah yang nggak baca rotib? Semuanya. Saya pernah jadi mau masuk Thailand sebetulnya, cuman lewat darat, nggak bisa masuk karena ada konflik di perbatasan. Akhirnya nyasar di satu kampung di perbatasan Thailand dengan Malaysia. Tapi saya bukan nyasar, malah seneng. Kenapa? Masuk kampung itu supir yang bawa ke satu masjid. Masjid di situ ternyata ada habaib yang lagi baca rotib. Oh, ini orang kita langsung lagi baca rotib. Antara maghrib dan isya kita sholat, padahal akhirnya anak salaman. Disebut anak Asgaf, anak Ali bin Ahmad Asgaf, Fadl Habib. Di situ ternyata ratib, maulid, wirdul latif, di mana-mana di perbatasan antara Malaysia dengan Thailand. Ada habaib di sana, ada Al-Haddad di sana, cucu yang Sahibul Ratib. Masya Allah, nggak bisa dipungkiri keistimewaan mereka, para aulia Allah, terutama dari Sadah Bani Alwi, Habib Abdullah bin Al-Haddad dan semua para bintang-bintang Bani Alwi yang memberikan manfaat bukan cuma di satu negara, tapi di beberapa negara. Bahkan kita lihat kalau kita masuk ke benua Afrika, ada negara-negara yang dalam benua Afrika itu mayoritas muslimin, seperti Kenya, Tanzania, Jazirah Qamar, dan banyak lagi negara. Itu semuanya nggak ada yang nggak kenal Sahibul Ratib. Bahkan kita dengar dari Habib Umar bin Hafid, dengar langsung dari lisan guru kita, ada salah satu keturunan Sahibul Ratib Al-Haddad, keturunan pengarang Ratib, Sahibul Hol yang kita holi, salah satu cucunya namanya Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad salah satu dari guru Habib Umar bin Hafid, salah satu ulama besar dari kalangan Bani Alwi, keturunan Sahibul Ratib. Itu mengislamkan orang Nasrani, mengislamkan orang kafir di daerah Afrika antara Kenya, Jazirah Qamar dan sebagainya. Tangannya beliau saja yang mengislamkan, melalui tangan beliau lebih dari 70.000 orang masuk Islam. Tangan beliau mengislamkan lebih dari 70.000 orang. Belum santri-santrinya, belum yang lainnya. Di Afrika itu mereka masuk Islam dari tangan-tangan keturunan Sahibul Ratib Habib Abdullah bin Haddad. Enggak jauh, masih hidup. Saya lihat Habib Ahmad bin Haddad kemarin saja meninggal, belum sampai 50 tahun, belum 30 tahun bahkan meninggal. Orangnya kita lihat mengislamkan manusia di Afrika, 70.000 di tangannya beliau masuk Islam. Ini barokah dari siapa? Barokah dari keturunan orang besar, barokah datuknya wali ya Allah, barakah keturunan imam yang berjalan di langkahnya orang tuanya, sehingga keberkahannya bisa dirasakan bukan untuk dirinya sendiri, tapi umat manusia merasakan keberkahan. Di Afrika itu orang-orang yang fakir, miskin, kan karena negara miskin, mereka gampang sekali murtad. Misionaris masuk. Orang-orang yang punya kepentingan untuk membawa misi selain umat Islam masuk, memberi bantuan supaya ikut masuk Kristen. Tapi semua yang dilakukan misionaris, program-programnya sudah mengeluarkan uang banyak, sudah pada ikut ke gereja. Cuma dalam hitungan 3 bulan kedatangan Habib Ahmad Masyhur, semuanya berubah jadi muslim lagi. Dan mereka mengatakan, gara-gara satu sayyid ini, misi kami yang bertahun-tahun keluarkan dana yang gak tahu berapa besarnya, bubar semuanya, balik lagi masuk Islam lagi. Dengan akhlak nubuwah, dengan nur yang ada dalam wajah beliau, dalam hati beliau, yang nur itu bersumberkan dari gurunya dari ayahnya ke ayahnya sampai kepada sahibun nur yang paling utama Nabi Muhammad SAW. Dengan wajahnya saja, natap wajahnya, orang-orang bisa melihat ini wajahnya bukan wajah pendusta, wajahnya bukan wajah orang jahat, wajahnya adalah orang mulia, ada nur nubuwah, ada darah mengalir kepada Nabi, ada akhlak nubuwah, ada iman yang kuat yang memancarkan kepada sekitarnya sampai orang dapat hidayah masuk Islam tanpa mengeluarkan uang banyak seperti misionaris tadi. Memang kadang-kadang bawa uang, bawa pakaian, karena orang-orang sana
butuh makan, tapi nggak sebesar dana yang dikeluarkan misionaris untuk mengkafirkan orang. Masuk. Dan subhanallah sampai sekarang kita lihat orang-orang Afrika dari Kenya, dari Zanzibar, dari mana-mana negara-negara Afrika, saya nggak hafal nama-namanya, pada belajar sekarang ke Darul Mustafa, ke sumbernya, ke Tarim, ke Hadramut. Mereka kadang-kadang ada dari Jamalulain, ada dari Al-Habsyi, ada dari macam-macam dari zuriyah Rasul Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Karena memang para habaib mereka berdakwah, termasuk ke Nusantara ini mereka masuk membawa dakwah. Kita nggak bisa pungkiri, dari ujung barat sampai ujung timur, dari mulai Banten sampai Madura, sampai nyebrang sana di Telangu dan sebagainya, itu ada tokoh-tokoh Bani Alwi, ada imam-imam, ada makom-makomnya para aulia yang setiap hall dihadiri oleh umat Islam Indonesia puluhan ribu hadir. Itu nggak bisa dipungkiri. Bintang-bintang Bani Alwi yang sudah punya peranan besar dalam dakwah, bukan cuma di Indonesia, bahkan kita lihat di Malaysia ada satu kawasan dulu kena banjir. Saya ke sana hadir hall, kena banjir sekampung, habis rumahnya, habis, nggak ada rumah, sudah pindah semua orangnya, sudah kampungnya jadi kampung mati. Hampir 70 tahun kampung itu nggak ada yang tinggal karena kena banjir habis. Tapi begitu ada orang masuk kampung situ, ada satu sayyid yang rumahnya dulu di situ, balik lagi kampung, yang hanya wujud itu satu kuburan. Kuburan itu kayak nggak kena banjir, masih ada berat tulisan-tulisannya. Di situ ada kuburan Habib Habib Yusuf Al bin Yahya, ada Al Baiti, ada bin Semit, Habaib ini, bintang-bintang Bani Alwi. Rumah habis, kuburannya mereka utuh. Habaib yang masuk itu lihat, subhanallah, musmakul, rumah yang kokoh saja habis kena air. Ini cuma batu nisan kecil, tapi semua rumah hilang, kuburannya mereka masih utuh. Sehingga para habaib sepakat, ini aulia ini, minta di holi. Sudah, kita bikin hall tiap tahun, habaib yang ada itu, yang makomnya masih utuh, bikin hall, bahkan orang pindah lagi ke situ, bangun rumah lagi di situ, anak cucu yang punya rumah balik lagi ke tempatnya orang tuanya. Bahkan sekarang ada ribat, ada pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Ba'alwi. Habib Umar yang resmikan. Karena di situ banyak sahadah Bani Alwi. Kita masuk, kita bicara sedikit supaya terbuka wawasan kita, jangan jumud, jangan sempit. Lihat keluar keberadaan habaib, keturunan Sohibul Rotib dan seterusnya. Luar biasa. Kita masuk dari Malaysia, ada masuk nyebrang laut perbatasan Thailand, namanya Narathiwat. Narathiwat itu Thailand sudah. Di situ setelah kita masuk, ternyata kampung muslim. Kampung muslim selain Fatani, ada Fatani kampung muslim, ada namanya Narathiwat. Saya masuk karena kadang-kadang masuk Thailand itu nggak mudah kalau lewat darat ya. Jadi lewat paling gampang ya Narathiwat itu masuk. Setelah masuk, dibawa ke satu pondok pesantren. Pakai imamah semua santrinya. Pondok Tahfidzul Quran. Pakai imamah semua. Anak sampai sana asar, rohah, salat maghrib. Habis maghrib, mereka semua langsung baca Rotibul Haddad. Di Thailand, di kampung yang jauh sana. Di negeri yang minoritas muslimnya. Tapi mengenal Islam, mereka tahu Islam, mereka bermanhaj dan bertorikoh dari Islam melalui para sahadah Bani Alwi, termasuk yang diamalkan adalah Rotibul Haddad. Alhamdulillah, paginya saya nginep, habis subuh, persis kayak amalan-amalan di Hadramut sana. Bacanya Wirdul Latif, karya Sohibul Rotib Haddad juga. Saya bingung, Masya Allah, begitu istimewanya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Begitu luar biasa karya beliau, dibaca di seluruh penjuru dunia, di Afrika, di Nusantara, di Indonesia apalagi. Kita tadi sudah tahu 120 sekian tahun yang lalu sudah ratib antara ulama saling memberikan ijazah. Ini kalau bukan orang spesial, wali yang luar biasa, orang yang dicintai Allah, nggak mungkin Allah jaga keberkahannya, karya-karyanya. Gak mungkin dibaca ratusan juta orang rotib di dunia ini. Saya berani mengatakan ratusan juta, iya. Ratusan juta orang baca Rotibul Haddad. Termasuk kita bersyukur di Purbalingga ini, terus ada jamiah rotib, mudah-mudahan bisa istiqomah, karena
yang istiqomah baca rotib manfaatnya banyak, termasuk di antara manfaat rotib adalah memudahkan orang, menjadikan orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Habib Abdullah bin Al-Haddad punya murid banyak. Muridnya yang paling muncul, yang paling spesial, yang terkenal dari sekian banyak murid, ada murid kesayangannya 2 yang kita dengar biografinya sering diucapkan para ulama. Yang pertama adalah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Seorang murid sejati, mendapatkan guru sejati. Seorang murid yang belajar dengan seorang imam di zamannya. Sehingga murid ini menjadi imam di zamannya setelah gurunya. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ngarang banyak kitab juga. Ada kitab karya beliau, kalau nggak salah namanya kitab Safinah. Itu satu kitab ada 20 sekian jilid. Dalam satu kitab 20 sekian jilid itu isinya 12 mata pelajaran. Ada nahwu, ada fikih, ada tauhid, ada semua ilmu, 12 cabang atau 9 cabang anak lupa dalam satu kitab. Saking luasnya ilmunya, nuangkan kitab karyanya sekarang masih dalam tahta tabak, masih diusahakan mau dicetak makhtut, itu lebih dari 20 jilid. Gurunya memuji muridnya. Habib Abdullah bin Haddad muji Habib Ahmad bin Zain, mengatakan Ahmad bin Zain fil fiqih mithil Syafi'i. Ahmad bin Zain ini murid saya, luas ilmu fikihnya seperti Imam Syafi'i. Wabit tasawuf, dan dalam ilmu tasawuf ausa minal Ghazali, lebih luas dari Imam Ghazali. Itu nggak mungkin gurunya seorang arif billah, wali billah mengatakan asal-asalan kepada muridnya kalau nggak memang betul-betul kondisinya semacam itu. Bahkan saya dengar dari beberapa ucapan Habib, dari lisannya Habib Umar berkali-kali. Habib Abdullah bin Al-Haddad sempat mengalami hal, ada satu kondisi rohaniat yang kuat. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, Uridu alayya maqamul Jilani fasaraftu ila Ahmad bin Zain Al-Habsyi lima mala'ani minal idrus atau kama qala. Saat beliau lagi dekat, lagi mendekatkan diri, lagi zikir, lagi mendekatkan diri ibadah kepada Allah, beliau mengatakan, aku ditawari makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Makamnya mau ditaruh ke Habib Abdullah bin Haddad. Diberi tawaran sirnya atau makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani untuk disampaikan, diberikan Syekh Ibrahim. Karena imam di zamannya saat. Jadi kalau imam di zaman itu makam-makam para wali sebelumnya ditumpahkan ke situ. Maka beliau mengatakan, maka makam Imam Syekh Abdul Qadir Jailani aku serahkan, aku alihkan ke murid saya Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Karena saya sudah dipenuhi makom dari Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Dialihkan. Sudah penuh. Dikasihkan muridnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Coba bayangkan, Syekh Abdul Qadir Jailani yang tadi kita dengar luar biasa, Qutbur Rabbani, imam di zamannya, makomnya mau dikasihkan Sohib Rotib. Kata Sohib Rotib, saya arahkan ke Ahmad bin Zain muridnya, karena saya sudah dipenuhi makom para aulia oleh Idrusil Akbar, Habib Abdullah bin Bakar Idrus. Padahal Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad hidup tidak sezaman dengan Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus, jauh ratusan tahun bedanya. Kenapa kok Habib Abdullah mengatakan makom tadi yang makom Jailani saya serahkan ke Ahmad bin Zain murid saya, karena saya sudah dipenuhi makom aulia dari Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus, karena Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus adalah salah satu guru barzahnya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jadi jangan dikira orang di dunia nggak punya guru ahli barzah. Kadang-kadang ada orang-orang soleh, apalagi walinya Allah, salah satu atau sekian dari guru-gurunya adalah para aulia yang ada di alam barzah. Bahkan sirnya, keberkahannya, nurnya, makomnya para wali yang ada di barzah kadang-kadang dioper ke orang-orang yang hidup. Masya Allah, luar biasa. Karena saya dengar kisah saat Habib Abdullah bin Haddad masih kecil, kemudian maaf pangapunten, meripaten itu kena sesuatu cairan yang sehingga tidak mampu melihat lagi secara normal. Beliau dibawa sama ibunya
Ibunya panik, anaknya sudah disiapkan untuk jadi ulama besar. Dari mulai perutnya ibunya sudah ngomong, ini anak saya mau saya serahkan untuk Islam dan Muslimin. Saya nadarkan untuk kepentingan agama Allah. Ini anak saya sudah saya wakafkan untuk Allah dan Rasul. Sudah disiapkan. Memang ibu-ibu yang soleha begitu. Anak di kandungannya sudah diniatkan untuk kepentingan agama Allah, untuk menjadi pejuang agama Allah, untuk menjadi orang-orang yang bisa membawa ilmu agama Allah. Sudah diniati dari perut. Kalau sekarang ibu-ibu hamil, delenge mudah-mudahan jadi YouTuber. Niatnya HP, YouTube, terus ndonga mudah-mudahan anak saya nanti jadi YouTuber yang terkenal. La haula wala quwata. Ngawur. Kadang-kadang doa ingin jadi artis, doa ingin jadi la ilaha illallah. Muslimah lagi. Aneh. Muslimah kok punya cita-citanya begitu? Orang-orang fasik yang di YouTuber, orang-orang yang enggak jelas agamanya, orang-orang yang mungkin kadang-kadang bukan Islam, dijadikan kecintaan, bahkan ditularkan kecintaan yang salah itu kepada anaknya. Naudzubillah min. Hati-hati ibu-ibu kalau ada anak yang dirahimin masih di perutnya, ngomong yang baik-baik, minta sama Allah yang baik-baik. Karena ucapan baik akan narik aura positif. Jadi di alam ini ada min plus, positif dan negatif. Jika keluar dari lisan seseorang positif, maka nyambung sinyal ke hal-hal yang positif, akan nyambung hal-hal yang positif. Makanya wong Jawa riyin sanjang mandi-mandi cangkeme dhewek. Ngene apa betul? Karena memang ucapan itu akan menyambungkan sinyal yang narik positif. Kalau ngomongnya buruk ya sudah. Bahkan ada hadis qudsi mengatakan ana inda dhanni abdi bi falyadun bi ma syaa. Aku Allah tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ngomongnya bakal gini sudah turuti. Nanti enggak jadi gini ya sudah enggak jadi. Hati-hati prasangkanya. Kalau prasangkanya baik, maka akan dikasih baik. Kalau buruk akan dikasih buruk. Kata Allah falyadun bi ma syaa. Silahkan berprasangka kepadaku, terserah kalian. Akan aku penuhi apa yang kalian sangkakan. Makanya prasangka yang baik-baik, bicara yang baik-baik. Ibunya kekhawatiran saat anaknya, matanya tidak melihat dengan jelas, dibawa ke wali besar yang ada di kota Tarim, yaitu Habib Abdullah bin Abi Bakar terus itu yang tadi guru barzah. Dibawa ke makom wali besar. Orang dulu itu kalau ada problem, doa sudah, ikhtiar sudah, tapi belum dapat jawaban, maka lari tawasul ke orang-orang yang dekat dengan Allah, datang ke para walinya Allah, yang mereka hidup di barzah, bukan mati, bukan hidup di barzah, cuma beda alam saja, mereka hidup. Paham ya? Karena Al-Quran melarang orang-orang yang meninggal di jalan Allah disebut mayit, nggak boleh. Allah melarang kepada kita, bahkan kita tidak boleh mengatakan orang-orang yang meninggal di jalan Allah sebagai mayit. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Jangan sekali-kali kalian menganggap orang-orang yang meninggal di jalan Allah, apalagi ini para wali, apalagi walinya wali besar. Jangan sekali-kali kalian menganggap orang yang meninggal di jalan Allah mayit. Allah jelaskan lagi, bal ahya 'inda rabbihim, bahkan mereka hidup, mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yurzakun, diberi rezeki dan kenikmatan yang luar biasa. Tak bisa. Makanya orang-orang yang akidahnya benar, apalagi ibunya Habib Abdul Haddad, wanita solehah, dididik di kalangan para ulama, tahu akidah yang benar, dibawa ke makamnya wali sambil berdoa, sambil mengatakan kepada wali, ya Habib, ini ngana wong sing setitik-titik syirik bisa, lagi ngomong sama kuburan syirik, ngomong minta sama batu, apalagi nyembah kuburan, dan oh ini bahaya banget. Yang pikirannya sempit, yang paham Islam cuma kulitnya saja. Al-Quran mengatakan mereka nggak boleh dianggap mayit. Mereka kalau hidup diajak ngomong boleh nggak? Sayang di alam lain, ya kan, di alam barzah. Kalau kita dibuka hijabnya, mereka hidup. Bahkan dalam hadis sahih, kuburan secara umum jika diziarahi oleh orang yang waktu di dunia dekat dan kenal, maka penghuni kuburan itu merasakan istaknis, merasakan senang. Orang-orang yang di dunia dekat, kerabatnya, anaknya, itu saat diziarahi, kata Nabi, muslim secara umum, kuburan secara umum, bukan wali lagi.
kuburan orang muslim, kalau diziarahi sama orang yang waktu di dunia kenal, maka penghuni kuburnya kesenengan, merasa seneng. Mulane pangapunten, tiang sepain jenengan diziarahi tulung. Paling tidak seminggu sekali. Seminggu sekali kalau Jumat ziarahi. Kalau yang jauh sebulan sekali ziarahi. Jangan sampai enggak. Sebab mereka senang. Mereka tahu anaknya datang. Mereka melihat kita. Kita saja enggak melihat mereka. Bahkan kata Nabi, langkah sandalnya orang yang ngubur jenazah, langkah sandal yang jalan di atas kuburan mereka, langkah sandalnya didengar sama penghuni kubur, didengar. Hidup mereka itu. Secara umum muslim begitu, apalagi walinya Allah. Makanya ibunya Habib Abdullah mengatakan, ya Habib, utlub minallah liwaladi. Wahai Habib, mintakan sama Allah untuk anakku, supaya anak ini jadi ulama besar, bermanfaat untuk agama. Saya sudah siapkan dari kecil. Kok tiba-tiba matanya nggak bisa melihat? Minta sama Allah. Kalau tidak jadi ulama besar, biar meninggal sebelum balik. Ibu yang spesial nih. Ini ngora dari wong gede ya suka wafat sebelum balik sudah. Tapi apa yang terjadi? Sahibul Maqam menjadikan muridnya langsung. Khalli, biarkan. Karena saya akan memperhatikan dan akan memberikan perhatian kepada anakmu. Dan dia akan jadi orang besar. Dalam riwayat, ada yang mengatakan, ini khilaf riwayatnya, ada yang mengatakan, keluar tangan dari kuburannya Sahibul Maqam Habib Abdullah bin Abu Bakar, kemudian suruh di beat, saya beat dia jadi murid saya. Khilaf antara riwayat. Ada yang dengar suara, ada yang dengar. Ini kalau cerita sama orang yang pikirannya sempit, wah. Tapi begitu. Imam Ahmad Ar-Rifai, ulama besar, wali besar, saat ziarah Nabi. Ini kalau Imam Ahmad Rifai riwayatnya mutawatir karena terjadi di musim haji yang lihat ribuan orang. Ziarah ke makam Rasulullah dulu enggak ada tutup semacam itu karena masih bisa masuk ke depan Hujratus Syarif. Imam Ahmad Rifai ziarah, pengen ziarah kepada ulama besar, wali besar dikenal oleh orang-orang zaman itu, ziarah. Sampai bisa ke depan makam Rasulullah memberikan salam. Membawa bait syair, anak kurang hafal bait syairnya. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha. Apa itu? Terus intinya kalimat terakhirnya fahadhi jaulatul asbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dari jauh waktu masih di kampungnya, saya selalu ngirim ruh saya untuk memberikan salam, untuk menziarahi kalian dengan ruhnya, hadirkan ruhnya, hadir ke Madinah. Tapi kata beliau, sekarang tubuh saya di depanmu wahai Rasulullah, jasad saya ini di depanmu, maka ulurkan tanganmu wahai Rasulullah untuk aku cium dengan bibirku ini. Diulang ulang, famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Famdud yaminaka, ulurkan tanganmu wahai Rasulullah untuk aku cium dengan bibirku. Apa yang terjadi? Keluar tangan dari makam Rasulullah SAW. Ini kejadian wakil. Ulama menceritakan, ditulis itu. Yang lihat ribuan orang. Musim haji di Madinah. Sehingga ada keterangan riwayat ini diceritakan dari mulut ke mulut banyak orang sehingga riwayatnya dianggap mutawatir. Riwayatnya dianggap bukan sahih lagi, mutawatir. Karena yang lihat cerita kepada generasi murid terus dari generasi bahkan dicatat di beberapa kitab. Paham ya? Dicium tangannya. Kemudian lepas masuk lagi, orang teriak semua ingin megang tangan Imam Ahmad, berebut. Imam Ahmad lari dikejar-kejar orang. Takut gurur, dia mengatakan, biarkan saya keluar, injak tubuh saya pada macam-macam caranya supaya orang tidak mengejar. Saya ini mudznib, saya ini banyak dosa, ini Allah uji saya. Nabi Muhammad itu rahmatan macam-macam, enggak mau dianggap spesial. Walhasil kejadian semacam itu terjadi dulu. Rasul keluar tangannya, dicium oleh Imam Ahmad Rifai. Dan ada kejadian yang lebih dahsyat sebetulnya, lebih istimewa lagi, yang terjadi dari salah satu habaib Bani Alwi, cucunya Imam Ubaidillah bin Ahmad, cucunya Habib Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad, cucunya Ahmad Al-Muhajir, salah satu bintang Bani Alwi, namanya Hamid bin Umar Hamid. Hamid bin Umar Al-Hamid Ba'alwi, bukan Al-Hamid bangsa Al-Hamid. Karena Hamid bin Umar itu Ba'alwi, Hamid bin Umar Ba'alwi. Ziarah makam Rasulullah. Penuh makam Nabi itu. Penziarah lagi banyak. Beliau mau masuk memberikan salam yang lebih dekat, susah, akhirnya dari jauh. Karena enggak mau
masuk itu. Karena Mastur enggak terkenal seperti Imam Muhammad Arifah Asyad itu. Berikan salam dari jauh. Penjaga makam Nabi dengar suara dari makam Nabi terulang-ulang. Ifsahu liwaladi Hamid bin Umar fa ini sa'andur ilaih. Didengar lagi. Ifsahu liwaladi Hamid bin Umar. Beri jalan untuk cucuku, putraku Hamid bin Umar. Saya akan melihatnya lebih dekat. Nabi akan melihat. Nabi manggil. Nabi memberikan perintah suruh buka jalan. Sampai diyakini suara itu dari makam Nabi. Setelah yakin baru berdiri. Afikum Hamid bin Umar. Di yang dekat kuburan. Apakah di antara kalian ada yang orang namanya Hamid bin Umar? Sampai ke belakang, ke sof berikutnya. Sampai sof yang paling belakang. Afikum Hamid bin Umar. Ya, Hamid bin Umar merasa, ya saya Hamid bin Umar. Kamu Hamid bin Umar? Kamu nasabnya ke Rasulullah karena Nabi mengatakan beri jalan untuk, ya maaf nasab saya ke Sayyidina Husain cucu Rasulullah. Langsung, demi Allah dengarkan wahai orang-orang yang ada di sini. Barusan saya dengar suara Nabi Muhammad mengatakan buka jalan buat putraku Hamid bin Umar. Sesungguhnya aku akan melihat. Beliau mengatakan putraku berarti keturunannya dan dia keturunan Nabi. Namanya Hamid bin Umar. Beri jalan. Terbuka satu jalan. Berikan salam. Dipimpin oleh Sayyidina Hamid bin Umar Ba'alwi. Salam yang Nabi memanggilnya. Khilaf para ulama dari dua imam ini yang terjadi di makam Rasul. Imam Ahmad Arifai minta sama Nabi keluar tangannya sampai bisa cium tangannya. Imam Hamid bin Umar Ba'alwi tidak minta tapi dipanggil sama Nabi dan Nabi ingin melihatnya. Para ulama ini dua imam ini orang-orang spesial yang Nabi cinta. Nabi cinta. Orang-orang luar biasa kalau enggak dicintai ini enggak bisa begitu depan makam Rasulullah. Apa yang terjadi? Ada yang mengatakan dua imam ini mana yang lebih spesial di hadapan Rasulullah? Wajar ya orang-orang awam ada nilai Imam Ahmad Rifai bisa cium tangan Rasulullah sampai keluar tangan Nabi dicium. Satunya lagi Imam Hamid bin Umar Ba'alwi dipanggil sama Rasulullah. Padahal nggak minta tapi dipanggil. Mana yang lebih mulia? Khilaf. Dua-duanya mengatakan yang lebih mulia yang bisa cium tangan. Tapi mayoritas para aulia, para solihin, orang-orang soleh mengatakan beda orang yang minta sama yang diminta. Beda jauh orang yang minta sama yang lamar sama yang dilamar. Spesial mana? Yang lamar sama yang dilamar spesial mana? Yang dilamar. Imam Hamid bin Umar enggak minta, tapi Nabi yang minta. Nabi yang nyuruh, buka jalan buat cucuku. Aku mau lihat cucuku. Spesial banget ini sama Rasulullah. Kalau satu datang minta, ngolang-ngolang karena cucu terbaik juga dikasih. Dua-duanya spesial. Kalau kita lihat dari bintang-bintang Bani Alwi yang dunia tahu semua keistimewaan dan tidak ada satupun yang meragukan mereka. Bahkan sebagai penutup, mudah-mudahan Allah izinkan kita ziarah Rasulullah SAW di Madinah insyaallah. Kalau kita ziarah Nabi, kita memberikan salam di 3 syubak namanya, 3 ruangan jendela. Yang di tengah kan ruangan makam Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kan. Syubak 1, syubak tengah, syubak ketiga. Jendela ketiga, jendela besi itu ada 3 kotak ya. Kotak yang ketiga sebelum itu keluar, kita lihat ke atas. Lihat di kotak ketiga ada satu tembok yang terukir. Di tembok itu terukir satu bait syair. Lainnya ayat-ayat Quran semuanya. Ada ayat Qurannya, ada ayat-ayat Quran tentang Nabi. Hanya satu tembok yang ketiga di atasnya ada tembok itu terukir. Dan dalam riwayat itu pernah dihapus, muncul lagi, dihapus, muncul lagi, akhirnya dipatenkan nggak bisa dihapus. Dulu di dalam makam Nabi ada bait-bait syairnya Imam Busiri, ulama-ulama yang cinta Nabi, bait syairnya yang muji Nabi itu banyak di dalam makam Nabi. Terus kerajaan Saudi menghapus semua tulisan itu, dihapus. Dulu kan orang-orang sufi yang megang. Dulu Syarif Hasan, Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Hasan yang megang makam Rasulullah sebelum masuk Wahabi. Itu orang-orang sufi bait syairnya ulama fulan tentang Nabi taruh di situ yang indah-indah. Imam Busiri tahu tentang Nabi, banyak tulisan para aulia yang di makam Nabi semuanya dihapus, termasuk tulisan tadi di syubak tadi dihapus. Tapi hanya satu tulisan yang nggak bisa dihapus, muncul lagi sampai sekarang diabadikan oleh Allah. Sampai sekarang diabadikan oleh Allah, kita ziarah masih ada tulisan itu. Tulisan qasidah karya siapa? Pujian kepada Nabi karya siapa? Dari semua dihapus, hilang, cuma satu yang enggak hilang. Karya Sahibul Ratib Habib Abdullah bin Haddad.
Itu kita bisa baca sampai sekarang. Kalau ada yang bisa moto, mungkin di screenshot ada tulisan itu. Kalau ada saudara kita yang lagi umrah, suruh moto itu. Subah ketiga di atas foto. Ada tulisan. Ujung sebelah kanan di atas. Nabiyun azimun khulquhu khulqul ladzi addamma al-Qur'an fi sayyidil qutubi. Atau kama qala, lupa apa lagi. Nabi yang agung, yang akhlaknya dipuji oleh Al-Qur'an dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ada satu lagi, 2 garis, 1 bait syair. Itu saja yang enggak hilang sampai sekarang. Ini menunjukkan Habib Abdullah bin Al-Haddad betul-betul punya kedudukan yang tinggi, yang mulia di sisi Nabi Muhammad, sampai tulisan syair muji Nabi satu-satunya yang enggak bisa hilang dan diabadikan oleh Allah sampai sekarang sebagai bukti kebesaran Habib Abdullah Haddad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus ada orang mau menafikan keturunan orang-orang mulia semacam ini, seperti halnya orang mau meniup matahari supaya redup. Masya Allah. Nggak usah pakai ilmiah-ilmiahan. Mata kita bisa melihat. Orang yang jalan-jalannya agak jauh, insya Allah nggak ragu. Mulanya jalan-jalan sih rada tuh. Dilihat, lihat. Coba kita lihat Habib Alwi bin Alwi Al-Habsyi kalau haul salat tanggal 20 Rabiul Tsani, ratusan ribu orang. Kita lihat Habib, salah satu cucunya Sohibul Ratib, Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad di Tegal, haulnya puluhan ribu orang. Habib Soleh bin Segaf Al-Habsyi 15 Syawal di Pemalang, puluhan ribu orang. Ini bintang-bintang semuanya Bani Alwi, semuanya keturunan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Kita sebutkan sampai sana, sampai Madura, sampai Malaysia, sampai Brunei, sampai Thailand, sampai Filipina. Mereka bintang-bintang Bani Alwi yang membawa sinar dakwah Rasulullah dan dimanfaatkan oleh umat saat ini sampai sekarang. Karya-karyanya, dakwahnya, akhlaknya, wiridnya, nggak bisa kita pungkiri, kita lihat. Ratusan tahun dunia mengakui. Ulama-ulama kali berguna mengakui, bahkan banyak ulama yang mensyarahi Wirdul Latif karya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ada satu ulama besar di Mesir namanya Dr. Mustafa Saba, lupa itu. Dia mengatakan, wallahi ana akan takhrij hadis dari Wirid Latif, hampir semuanya adalah dalilnya ada di hadis Nabi Muhammad SAW. Semua bacaan itu bersumberkan dari hadis-hadis Nabi. Takhrij hadis di Al-Adhkar bisa kita dapatkan. Wirdul Latif karya Habib Abdullah Haddad dibaca di pondok-pondok pesantren, di mana-mana dibaca. Alhamdulillah. Kalau kita lihat, mau membuka sendiri mata kita tentang kebesaran orang-orang mulia Habib Abdullah Haddad, kita akan lebih yakin lagi, insya Allah tidak ragu. Karena ini fitnah akhir zaman, kadang-kadang Allah kirim fitnah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah, insya Allah. Amin Allahumma. Allah jauhkan kita dari fitnah, kita dijaga oleh Allah dari fitnah zaman dan ahli zaman. Memang kadang-kadang fitnah itu yang dikhawatirkan lebih dari fitnah Dajjal adalah Nabi mengatakan ulama usul. Lebih parah. Sekali ngomong, ngefeknya besar. Apalagi musim medsos ini. Kelas yang ngaji tempat anak saja kalau nggak betul-betul goyang. Kalau nggak tanya, fitnah akhir zaman. Yang dulu Nabi khawatir sekali terhadap umatnya. Kata Nabi, Dajjal itu fitnah yang paling besar ya. Tapi anak lebih khawatir kepada umatku, fitnah yang lebih parah dari fitnah Dajjal adalah ulama usul. Bukan orang bodoh, bukan pembenci, bukan orang kafir, tapi ulama. Tapi na'udzubillah min. Kelas kita ikutin ulama yang sudah puluhan ribu ulama. Mbah Khalil Bangkalan, siapa yang meragukan keulamaannya, kewaliannya? Bacanya Ratib, karya dari Habib Abdullah Haddad dari Bani Alwi. Ulama-ulama Nusantara puluhan ribu ikut bersama, berjuang, ikut manhaj para Bani Alwi, dan mereka saling mengisi dan saling menghormati. Alhamdulillah. Kalau ada orang yang mengajak benci-benci, jangan didengarkan. Mengajak kepada kebencian, kepada hal-hal yang buruk, nggak usah didengarkan. Terus mawon ratiban, insya Allah mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beruntung, kita berbahagia sekali saya sampai hadir malam ini di sini, karena semalam saya dengar di Gus Nur ada haul Imamul Haddad.
Setiap tahun dia bikin, tapi berbarengan dengan acara jadi nggak bisa hadir. Tapi Allah hadirkan saya di sini, tetap hadir Al Imamul Haddad di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat barokah Shahibul Ratib dan kita tetap akan istiqomah jalan membaca rotib seperti para ulama dan aulia membaca rotib. Insya siap boten. Jadi amalan kita setiap hari untuk supaya kita punya ikatan dengan Shahibul Ratib, baca rotib, baca wirdul ratib, kalau bisa baca karya-karyanya, alhamdulillah di majlisnya mudah-mudahan tambah berkah. Niku mawon ingkang saged kula sampaikan nyuwun agung pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترى الله لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين صلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء صل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikianlah rangkaian acara pada malam hari ini. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini bisa mendapatkan barokah dari beliau Qutbul Ghaus Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Amin Allahumma amin. Untuk semua habaib kalau ada dari ayolah hadirin rahimakumullah. Acara yang berikutnya yaitu penampilan